Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai lembaga modal Ventura Syariah. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sebetulnya lembaga modal Ventura, ya. Kemudian apa perbedaan lembaga modal Ventura konvensional dengan lembaga modal Ventura Syariah, dan bagaimana praktik lembaga modal Ventura Syariah di Indonesia. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa dalam memulai usaha atau dalam memulai bisnis, salah satu hal yang paling diperhitungkan adalah aspek permodalan. Terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, aspek permodalan adalah suatu permasalahan yang cukup besar yang mereka hadapi dalam merintis usaha mereka. Nah, kemudian modal Ventura. Nah, Ventura ini sendiri bisa diartikan sebagai resiko, sesuatu yang mengandung resiko, atau juga bisa diartikan sebagai usaha. Menjadi modal Ventura adalah pemberian modal kepada usaha yang beresiko. Kemudian menurut Otoritas Jasa Keuangan, lembaga modal Ventura didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang kita sebut sebagai investee company, atau nanti di penjelasan yang selanjutnya akan kita sebut juga sebagai perusahaan pasangan usaha atau PPU, yang mana PPU ini akan menerima bantuan berupa penyertaan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, bentuk penyertaan pembiayaannya itu bisa berupa saham, bisa berupa obligasi konversi, yakni surat utang yang mana memiliki call option di situ. Kemudian juga yang ketiga, pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, jadi nanti akan ada 2 pihak yang akan kita banyak sebut di sini. Yang pertama adalah PMV atau perusahaan modal Ventura, dan PPU, perusahaan pasangan usaha. Diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian apa sih perbedaan antara modal Ventura dan bank? Kenapa UMKM atau beberapa unit usaha atau unit bisnis harus memilih modal Ventura dibandingkan bank? Nah, yang pertama, modal Ventura. Modal Ventura itu termasuk industri keuangan non-bank yang mana mereka berani melakukan investasi terhadap unit-unit bisnis atau usaha-usaha yang memiliki resiko tinggi. Dan sementara bank tidak melakukan investasi pada perusahaan yang berisiko tinggi. Kemudian yang kedua, modal Ventura ini memberikan penyertaan atau pembiayaan yang langsung pada perusahaan yang dibiayainya. Jadi sifatnya lebih kepada kemitraan, ya, lebih kemitraan dibandingkan bank syariah. Gitu. Nah, kemudian perusahaan yang dibiayai atau investee company ini kalau dalam peraturan itu biasa disebut sebagai PPU atau perusahaan pasangan usaha. Nah, kemudian kalau bank itu tidak melakukan penyertaan langsung, hanya memberikan permodalan tapi tidak membeli saham dan juga tidak ikut dalam bagian dividen dan capital gain gitu ya. Sebenarnya kalau modal Ventura karena sifatnya dia sebagai mitra usaha, maka nanti kita akan belajar yaitu bahwa modal Ventura itu juga memperoleh dividen dan capital gain. Nah, kemudian jangka waktunya untuk modal Ventura itu juga tidak panjang ya. Jangka waktu pembiayaannya atau penyertaan investasinya itu dalam kurun waktu 3-10 tahun. Setelah 10 tahun, perusahaan modal Ventura wajib melakukan divestasi atau menjual sahamnya ke perusahaan atau modal Ventura lain atau investor lain ya. Dia tidak boleh lagi menjadi investor di perusahaan yang menjadi PPU-nya itu tadi setelah 10 tahun. Kemudian modal Ventura juga tidak menentukan besarnya return yang diperoleh, sehingga PPU tadi itu tidak memiliki kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada PMV. Kalau bank itu kan ada tolak ukur, jadi persentase return yang kemungkinan akan diperoleh oleh perusahaan yang dibiayai oleh bank gitu kan, kemudian ada nisbahnya, kemudian dari perusahaan itu wajib mengembalikan atau memberikan bagian nisbah itu tadi kepada bank. Nah, kalau di PMV itu tidak. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh PMV itu adalah dividen dan capital gain. Nah, sementara perbedaan lainnya juga, jaminan itu bukan merupakan faktor mutlak dalam pembiayaan yang dilakukan oleh PMV.
Nah, pembiayaan diberikan oleh PMV diberikan atas dasar perhitungan dan pertimbangan kemampuan pengelolaan, juga prospektif atau prediksi ke depannya kondisi perusahaan pasangan usaha itu bagaimana. Ada 3 unsur paling sedikit yang harus dipenuhi dalam mekanisme pembiayaan modal ventura. Yang pertama, harus ada pemilik modalnya atau investor, kemudian para investor tersebut menghimpun modalnya dalam suatu lembaga khusus atau venture capital funds. Kemudian ada profesional. Nah, profesional ini bertugas untuk mengelola investasi dan mencari jenis investasi yang potensial untuk bisa menyalurkan modal yang tadi telah dihimpun oleh para pemilik modal. Kemudian disebut profesional ini biasanya juga berbentuk lembaga dan disebut sebagai manajemen venture capital company. Yang ketiga adalah perusahaan investi atau investi company, disebut juga perusahaan pasangan usaha atau PPU. Nah, PPU inilah yang mendapatkan modal yang sudah dihimpun oleh pemilik modal tadi dan sudah diperiksa sedemikian rupa oleh profesional. Kegiatan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura, yang pertama, mengapa perusahaan modal ventura ini melakukan pembiayaan untuk mengembangkan suatu penemuan baru gitu. Jadi biasanya bisnis-bisnis yang dibiayai oleh PMV adalah bisnis-bisnis yang penemuan yang baru gitu, yang masih new dalam dunia bisnis, produknya masih baru atau jenis jasanya masih baru. Dan yang kedua, pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan, dan jadi karena unsur kebaruan usaha itu tadi, startup dan yang lain-lain itu bisa memperoleh dana dari modal ventura. Ya. Kemudian perusahaan UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Jadi UMKM atau perusahaan yang dalam titik kritis itu juga bisa mengajukan pembiayaan ke PMV. Nah, nanti PMV akan menganalisis kira-kira walaupun dalam keadaan kritis nih ada prospek nggak ke depannya untuk usaha yang sedang dalam keadaan mundur ini gitu. Kemudian pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi juga membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Ini adalah tujuan dari kegiatan usaha perusahaan modal ventura. Kemudian menurut Peter Thiel dalam bukunya Zero to One, tujuan modal ventura itu hampir mirip seperti tadi, cuma ini lebih dalam bahasa yang sederhana. Kalau tadi dari OJK ya, kalau ini dari Peter Thiel. Tujuan modal ventura yang pertama untuk pengembangan proyek, kemudian yang kedua pengembangan teknologi baru, pengambil alihan perusahaan. Jadi PMV dengan PPU ini kemudian bekerja sama dan mendirikan suatu usaha baru begitu. Kemudian kemitraan, alih teknologi, membantu likuiditas dan pendirian perusahaan. Jenis penyertaan modal ventura ada 4. Kalau menurut Peter Thiel, ada equity financing, mengambil bagian dari PPU dengan membeli sejumlah saham yang masih dalam portofolio ya, jadi sahamnya belum dibeli oleh orang lain gitu. Kemudian semi equity finansial dengan membeli obligasi konversi. Nah, dalam jenis obligasi ini ada opsi supaya utang itu dikonversikan menjadi saham jika ada syarat tertentu yang dipenuhi. Jadi karena syarat utang dengan saham itu kan beda ya. Kalau syarat utang itu kan kita sebagai kreditor gitu posisinya. Kalau saham kan kita sebagai investor, dan dampak posisi kita sebagai investor dan kreditor itu bagi kita juga kan berbeda. Kemudian mendirikan perusahaan baru, PMV bersama PPU bisa mendirikan usaha baru, dan bagi hasil ini terutama dilakukan pada UMKM. Kemudian tadi kita sempat menyebut yang namanya divestasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan divestasi? Divestasi adalah penjualan saham oleh PMV kalau sudah mencapai jangka waktu yang sudah ditentukan, atau kalau 10 tahun ya tadi ya, jangka waktu maksimal pembiayaannya. Kemudian dilakukan dengan cara apa? Penawaran umum melalui pasar modal atau IPO, Initial Public Offering, menjual kembali kepada PPU atau buyback, jadi dijual lagi ke PPU-nya, sahamnya, nanti dibeli sama PPU-nya untuk kemudian ditawarkan sama investor lain yang nawarin PPU-nya gitu ya, bukan kita sebagai pemegang saham awalnya, sebagai PMV-nya. Kemudian yang ketiga, kita langsung menjual kepada perusahaan lain atau investor baru.
tanpa harus ke pasar modal. Kemudian yang lain juga daripada bank, kegiatan usaha PMV itu juga bisa disertai dengan pendampingan manajemen gitu, pemberian pelatihan, pendampingan kepada TPU di bidang manajemen, administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV. Jadi PMV ini benar-benar menyertai PPU dalam melakukan kegiatan usaha. Benar-benar seperti orang yang punya bisnisnya. Kemudian karakteristik modal Ventura, yang pertama, selain menginvestasikan dananya, PMV juga terlibat dalam manajemen PPU yang dibiayai. Kemudian investasinya tidak bersifat permanen, jadi ada jangka waktunya tadi yang maksimal 10 tahun kalau di Indonesia. Kemudian motifnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun ya kita sadar bahwa perusahaan yang kita biayai ini resikonya juga relatif tinggi. Kemudian investasi yang kita berikan kepada PPU itu juga tanpa jaminan kolateral. Returnnya berupa dividen atau capital gain, bukan nisbah keuntungan. Nisbah bagi hasil iya, tapi untuk nisbah keuntungan itu tidak ya. Kemudian prototipe pembiayaan modal Ventura ditujukan untuk perusahaan kecil atau baru yang memiliki potensi untuk berkembang. Perusahaan yang dibiayai umumnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Karena tadi biasanya kalau perbankan itu kan sangat selektif dan sangat ketat dalam memilih usaha mitra yang dibiayai ya. Nah, jadi kadang kalau misalkan untuk startup itu sangat susah untuk bisa tembus pembiayaan ke bank. Kenapa? Karena startup itu kan model usaha yang baru, belum ada pembanding sebelumnya. Nah, maka untuk startup atau usaha yang menawarkan produk baru atau service baru, ya jasa baru, itu bisa memilih alternatif pembiayaan lain, yaitu modal Ventura. Oke, kita akan melanjutkan di video yang setelah ini. Jadi kita cukupkan untuk video yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.